Yang saya pahami, yang mengendalikan nafsu itu ada dua sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Open the Door 1, 2, 3, 4, 5. Oke sobat-sobat sekalian, pada kali ini kita akan membahas mengenai seputar permasalahan-permasalahan yang ada di kalangan pemuda nih. Nah, maka dari itu saya sebagai host mengundang narasumber dari kalangan pemuda. Oke, sebelumnya narasumber pertama kita ada Kak Firdaus dari kampus UIN Raden Masjid Surakarta. Sebelumnya selamat datang Mas Firdaus. Terima kasih. Oke. Kemudian narasumber kedua kita dari kampus UIN Raden Masjid juga, Mas Adit. Sebelumnya selamat datang Mas Adit. Terima kasih. Oke. Kemudian narasumber terakhir kita yakni di kampus UIN Raden Masjid juga. Sebelumnya selamat datang Kak Dina. Oke, sobat-sobat sekalian, sebelumnya untuk narasumber gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Oke. Kak Adit gimana nih? Kak Adit gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Oh, baik. Baik. Kak Adina gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, sobat-sobat sekalian, ini saya menampilkan kasus yang terkini. Jadi kronologinya itu si pasangan ini si pelaku memutilasi pacarnya karena si pelaku ini terus dituntut dari aspek ekonominya. Kalau ketika aspek ekonominya itu tidak terpenuhi, si korbannya ini akan mengunci si pelaku ini di luar kamar kosnya, dan puncak kemarahannya itu si pelaku ini memutilasi korbannya hingga badannya itu tersebar di mana-mana. Nah, dan ternyata dua pasangan ini tuh sudah living together selama pasca kuliah. Nah, kalau dalam hal ini tuh pandangan Islam tuh gimana kalau mengenai tentang konsep living together ini? Gimana Mas Adit kalau pandangannya? Baik, terima kasih Mas Akmal. Sebelumnya saya ucapkan turut berduka cita, berbela-sungkawa terhadap korban, terhadap keluarga korban yang sudah mengalami penderitaan seperti ini, dan saya mengecam perbuatan dari oknum tersebut. Ini jelas biadab. Saya katakan lagi, ini jelas biadab. Menghilangkan nyawa seseorang dengan mudahnya. Bahkan ini jujur saya melihat di media sosial yang viral bagaimana oknum ini memotong tubuh korban, terus kemudian menyebar-nyebar. Ini manusia loh, ini bukan hewan, bukan daging yang seenaknya saja dipotong-potong lalu dibuang kemana-mana. Jelas ini manusia, ini tindakan yang biadab, dan tindakan seperti ini harus diadili seadil-adilnya. Balik lagi ke tema kita, living together ya. Iya. Temanya cukup menarik Mas Akmal, di mana di sini kita bisa mengambil berbagai hikmah. Yang pertama dari saya sendiri, living together itu perbuatan ala barat. Kalau saya menganalisisnya, perbuatan ala barat, tetapi diadopsi oleh masyarakat kita, khususnya masyarakat Islam yang ada di Indonesia. Mereka mencoba living together. Kenapa sih mereka ini mencoba living together? Karena mereka beranggapan kami ini mau belajar gitu sebelum menikah, supaya nanti ketika menikah dan setelah menikah itu ya bisa enjoy, bisa rumah tangganya baik-baik saja. Makanya kami belajar. Jelas-jelas pola pikir yang seperti ini itu salah, sangat salah dan sangat keliru sekali. Apakah misalnya ketika kita ingin belajar menyetir, apakah harus nabrak dulu? Kan tidak. Apakah kita ingin belajar renang, apakah harus tenggelam dulu? Kan tidak. Jadi ketika kita ingin memulai sesuatu, apakah kita harus
mengambil resikonya yang terlalu panjang untuk diri kita, kan tidak ya. Makanya living together ini adalah perbuatan yang salah teman-teman, apalagi khususnya untuk Gen Z nih yang sedang bucin-bucinnya gitu kan, yang mungkin lagi masa kuliah ataupun pasca kuliah, mereka ingin menikah tapi keadaan finansialnya belum cukup, kemudian berbagai aspek juga belum cukup, akhirnya mereka memilih living together. Itu menurut saya. Dalam kasus living together tadi pastinya kita apa ya, secara pikir logika nggak mungkin lepas dari zina ya. Iya. Kalau pandangan Kak Firdaus gimana, kalau perspektif zina dalam Al-Quran itu gimana? Zina, kalau kita tinjau dari agama Islam, zina itu memasukkan hasyafah ke dalam farji. Hasyafah itu apa? Hasyafah adalah kemaluan dari si laki-laki dimasukkan ke dalam kemaluannya perempuan. Ibaratnya seperti timba. Timba ketika sudah masuk ke dalam sumur, embernya itu yang dinamakan zina. Tetapi hal-hal yang mendekati zina, atau misalnya kita mencolek gini, atau gandengan tangan, atau sayang-sayangan begini, itu juga sudah dimaksudkan ke dalam kategori zina kan. Tapi ya mendekati lah ya. Itu juga sangat berdosa sih kalau dilakukan bagi umat-umat Islam. Lalu untuk konsep zina yang ada di dalam agama Islam ini berbeda ketika kita bandingkan dengan konsep zina yang berada di Indonesia. Konsep zina yang berada di Indonesia ini dalam pasal KUHP nomor 284 ini sangat tidak relevan ketika diterapkan untuk umat Islam yang berada di Indonesia ini. Karena apa? Dalam pasal KUHP 284, seseorang dihukumi zina itu ketika orang tersebut sudah bersuami istri. Ketika belum bersuami istri seperti saya dan Anda ini melakukan perzinaan misalkan, tapi ya jangan sampai lah, naudzubillah, itu belum bisa dihukumi zina. Nah, ini menjadi tantangan besar bagi kita semua, harus memberantas untuk mengganti pasal-pasal tersebut. Kita ganti pasal tersebut menjadi pasal yang sesuai dengan aturan agama Islam. Kalau saya sih setujunya begitu. Jadi jangan menggunakan pasal yang lama ini. Pasal lama ini harus diganti atau dirubah menjadi yang lebih baik lagi. Gitu. Oke. Untuk ini tuh dalam Al-Quran tuh ada nggak sih potongan ayat yang membahas untuk apa ya, tidak mendekati zina? Ada nggak sih potongan ayat? Ada. Allah itu sebenarnya sudah berfirman di dalam Al-Quran, ayatnya juga jelas di surat Al-Isra ayat 32 yang tadi disangkut pautkan dengan pembahasannya Mas Firdaus mengenai pasal itu. Saya setuju sih. Kenapa? Kalau pasal itu tidak direvisi, tidak diubah, nanti banyak sekali anak-anak yang lahir hari hasil perzinaan. Itu yang perlu digarisbawahi gitu. Jadi seakan-akan ya tidak apa-apa, kan kita belum menikah. Seakan membenarkan lah. Betul sekali. Bahkan ini mungkin menjadi sebuah dalil bagi mereka gitu. Prinsip ini. Makanya kita harus benar-benar menolak nih, atau bahkan mengajukan revisi, perbaharuan pasal KUHP ini supaya relevan khususnya dengan agama Islam kita nih. Tadi balik lagi ke masalah di dalam Al-Quran sudah ada panduannya jelas di surat Al-Isra ayat 32. Jadi ayat ini menjelaskan. Boleh nggak saya baca sedikit ayatnya? Silakan. Harusnya dibaca sih biar kita tahu dalilnya bagaimana itu bunyi. Baik. Jadi Allah mengatakan dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Sadaqallahul Azim. Jadi Allah mengatakan di dalam Al-Quran,
janganlah kamu mendekati perbuatan zina ini. Karena sesungguhnya zina itu perbuatan yang mungkar, perbuatan yang keji, perbuatan yang dilarang. Jadi Allah itu mengatakan bukan hanya sebatas teori aja, tapi dampaknya juga nyata gitu. Kalau melakukan zina, melakukan seks bebas, melakukan living together, salah satu dampaknya seperti ini gitu. Saya sepakat bahwa zina itu dilarang, pacaran itu dilarang, dan hal-hal yang merugikan khususnya wanita juga dilarang gitu. Makanya kita harus menjadi garda terdepan nih. Walaupun mungkin saya sendiri belum bisa melaksanakannya ya. Ya sama-sama Berusaha lah. ya. Kita introspeksi masing-masing aja gitu. Itu sih dari saya. Oke, kalau dari segi perempuan tuh gimana sih kalau kita menjaga ini agar kita itu apa ya, kalau sekarang kan trennya kan banyak perempuan yang ikut fashionnya, mungkin bisa mengumbar aurat loh. Itu yang mengundang kita itu, Iya, iya. mengundang sahabat para laki-laki ya Mas Ade. Betul sekali. Gimana kalau ganggu dari sangat. tip Kak Adina untuk kita tuh nggak ngikutin tren yang apa ya, hal-hal negatif lah kalau dari segi fashion, atau gimana cara menjaga sebagai perempuan untuk apa ya, tidak mengundang syahwat oleh laki-laki. Nah, harus ada solusi itu. Ya, kalau dari aku sendiri sih, yang pertama itu harus menjaga batasan sama lawan jenis. Ya. Kalau ada perlu, yang penting itu ya secukupnya aja gitu, nggak usah lebih-lebih gitu. Yang kedua, tetap mencari pergaulan yang bagus, yang sehat. Karena kan kalau yang agak buruk kan juga terpengaruh pada kita sendiri, gitu kan. Terus kalau yang terakhir ya itu tetap mendekat kepada Allah agar iman kita tetap kuat dan tidak goyah. Gitu aja sih mungkin dari aku. Berarti pergaulan itu tetap apa ya, pengaruhnya penting juga ya Kak Adina. Iya kan sangat penting. Oke, terima kasih atas penyampaian yang disampaikan oleh kita semua. Ilmunya sangat luar biasa yang saya serap nih. Ya. Oke, sahabat-sahabat sekalian, mungkin itu podcast pada kali ini. Semoga bermanfaat Amin. kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.